Apakah gambar yang diunggah oleh Mina itu merupakan diambil dari situs gore? Ada juga rumor yang mengatakan bahwa Lisa ini katanya guys, itu telah memutuskan untuk meninggalkan YG nih guys. Aku bermimpi menuju ke puncak bersamamu. Oh, dalam perjalanan kita akan mengemudi dengan sangat kasar. Wih, Halo, what's up guys, I'm Yusukim. Welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? PBK aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi PBK aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya guys. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Dan untuk topik pertama kita akan mulai dulu dari berita tentang NCT Dream yang dianggap berperilaku kurang baik di dalam acara Desik Kiss the Radio. Jadi guys, pada tanggal 1 Juli, grup idol tersebut muncul sebagai tamu di program radio. Dan selama siaran tersebut, beberapa member terlihat terganggu dengan berbicara dan tertawa satu sama lain. Sementara anggota lain terlihat enggan menjawab pertanyaan dari DJ Yang K. Dan banyak pendengar berkomentar segera setelah siaran bahwa sikap grup idol di radio sama sekali tidak profesional. Beberapa mengkritik dengan berkata, "Saya belum pernah melihat orang berperilaku seperti itu saat mereka sedang bekerja. Tentu, energi kacau itu menyenangkan dan mengemaskan, tetapi hanya jika itu tepat. Seperti ketika mereka sedang merekam konten mereka sendiri atau melakukan free live. Itu benar-benar kasar. Mengapa mereka tertawa, meniru DJ selama siaran? Kupikir mereka bukan lagi anak di bawah umur. Apa yang terjadi ya? Saya merasa mereka tidak menganggap program radio seserius program TV. Lalu, bagaimana nih menurut pendapat kalian tentang kritikan yang diberikan oleh netizen tersebut?" Well guys, jadi sekarang udah tahu dong ya kenapa NCT Dream yang itu dikritik. Karena katanya ya, kata netizen-netizen itu sikapnya agak kurang baik, itu katanya. Mungkin buat kalian yang udah nonton bagaimana program Kiss the Radio-nya dari Desik, mungkin bisa komentar di sini ya bagaimana pendapat kalian tentang perilaku NCT Dream di sana. Apakah kalian itu berpikiran yang sama nih sama netizen Korea atau kalian itu punya opini sendiri? Langsung aja bagi-bagi sama kita di kolom komentar ya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datanya dari para penggemar AOA yang telah membagikan fakta-fakta di balik pembulian dari Mina. Dan buat kalian yang bertanya-tanya kenapa sih topik pembulian dari Mina itu kembali hangat, jadi gini, Mina kan baru-baru ini dituduh nih sebagai pelakor gitu. Dan pihak yang menjadi korban alias cewek yang diambil cowoknya ini, itu kan udah speak up juga, teman-temannya juga udah speak up. Jadi karena hal itulah nih guys, banyak sekali yang menilai bahwa oh, Mina ini kayaknya nggak baik deh. Dan jadi nyusul dulu ya aku nggak pilih Jimin. Kenapa aku itu ngebela Mina kayak gitu sih. Dan berikut adalah fakta-fakta yang dibagikan oleh penggemar tentang bagaimana pembulian dari Mina. Fakta yang pertama, apakah AOA membuli Mina? Itu sebenarnya bukan kontroversi bullying ya. Bahkan setelah dia meninggalkan grup. Selain Jimin, dia menghubungi anggota lain melalui Instagram dan bertemu dengan mereka. Mina juga tidak pernah mengatakan bahwa dia dibully oleh grup. Wartawan dan netizen lah yang membuat kontroversi ini sebagai bullying. Yang kedua, karena mereka tidak membantah klaim Mina, berarti semuanya diakui dong. Nah, para anggota AOA mencoba menjelaskan dari pihak mereka, tetapi agensi menahan diri untuk mengambil posisi agar kesehatan Mina pulih terlebih dahulu. Bahkan ada pernyataan perusahaan tentang hal itu juga. Fakta yang ketiga, apakah Jimin mencegah Mina bersama ayahnya ketika dia meninggal? Jawabannya adalah perusahaan itu membebaskan Mina dari jadwal timnya selama beberapa minggu. Dan manajer bahkan memberinya 5 menit perjalanan dari rumah sakit ke rumahnya. Selama waktu itu, Mina sedang syuting dramanya. Tentang mengunjungi ayahnya di rumah sakit, Mina mengatakan di Insta Live-nya bahwa dia tidak pergi karena dia tidak ingin menangis. Dia bahkan mengatakan bahwa Jimin menyuruhnya untuk tidak menangis di ruang tunggu mereka. Mina bisa bersama ayahnya ketika dia meninggal, dan bahkan pergi ke pemakamannya. Lalu fakta yang keempat, apakah Jimin menerima perlakuan istimewa dari perusahaan saat berkabung atas ayahnya? Ayah Jimin meninggal karena serangan jantung akut. Ketika Jimin sedang berkabung, ruang khusus tidak ada hubungan dengan kamar rumah sakit tetapi ruang pemakaman. Dan ini merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh keluarganya. Lalu untuk fakta yang kelima adalah apa insiden ruang latihan hairline. Jadi ceritanya nih Cinggu ya, pada tahun 2019 mereka berenam itu sudah selesai untuk merekam yang Comes to Me. Dan mereka pun melakukan latihan dance di studio dance-nya juga of course. Dan pada saat itu Mina nggak hadir dan dia menyelesaikan hairline-nya dan mati rasanya itu nggak hilang. Nah, dia takut Jimin akan marah padanya, jadi dia itu mencoba untuk bundir dengan memakan obat tidur. Dan setelah itu promosi AOA dibatalkan dan comeback mereka pun akhirnya dibatalkan nih guys. Lalu untuk fakta yang keenam, Mina ini terus mencoba untuk bundir karena Jimin. Dan dia harus terus promosi, apakah seperti itu?
Netizen mengatakan bahwa aku belum pernah melihat Mina menyebutkan bahwa dia mencoba bundir selama promosi mereka di mana saja. Pada awal tahun 2019, dia juga mencoba bundir dengan memakan obat tidur, dan setelah itu agensi menghentikan aktivitas mereka dan dia pun memulai terapi. Selain itu, foto-foto melukai diri Mina di pergelangan tangannya baru muncul setelah dia keluar dari grup pada Februari 2020. Mungkin saja ini terjadi setelah dia keluar dari grup ya. Lalu untuk fakta yang ketujuh adalah, bukankah Jimin membawa orang lain atas keinginannya atau dianggap bullying? Untuk yang satu ini, aku tidak memintamu untuk mengerti Jimin membuat orang lain datang adalah salah, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa ini dilakukan untuk menyiksa Mina. Juga Mina menuliskan di postingannya bahwa dia tidak terasing dan mereka bahkan memanggilnya untuk hangout. Dan juga mereka tidak menggunakan kamar yang sama di asrama mereka. Setelah Jimin meninggalkan asrama, dia mencari rumah di dekat agensi dan sering keluar masuk tanpa izin dari pekerja perusahaan dan anggota EOE. Begitulah kepribadian Jimin pada awalnya. Wah, makin panas juga ya fakta-faktanya ya. Yang mana fakta-fakta ini yang diberikan oleh para penggemar ini ya, itu menurut aku lebih kayak memihak Jimin sih. Sedangkan Mina jadi makin terpojokkan. Bener nggak sih? Dan kita akan lihat fakta yang ke-8. Untuk fakta yang ke-8 sendiri adalah berbunyi bagaimana cerita tentang 3 pelajaran vokal. Jadi terungkap bahwa Jimin buruk dalam menyanyi dan disuruh mengambil pelajaran vokal dan mengalami kesulitan karenanya. Jadi hal itulah yang membuat Mina mengatakan bahwa dia hanya mendapat 3 pelajaran vokal di ruang soliter. Sohyun sendiri itu berkomentar adalah, aku nggak suka situasi sekarang dibuat selama perpanjangan kontrak mereka ketika Jimin dan Mina memiliki bentrok dalam masalah pikiran mereka. Lalu untuk Chanmi sendiri itu berkomentar, kamu nggak punya kenangan yang baik dibuat untuk mengungkapkan suasana buruk ketika mereka pergi untuk bertemu dengan Mina dan Mina hanya berbicara tentang kenangan buruk saja. Jadi seolah-olah nggak ada kenangan baik yang terjadi di antara mereka. Untuk fakta yang ke-10 adalah, mengapa Sohyun disebutkan dalam catatan bundir? Nggak ada bukti bahwa Sohyun adalah seseorang yang menyerang Mina. Tidak ada yang tahu mengapa dia disebutkan dalam catatan bundir. Mina hanya mengatakan bahwa Sohyun membawa anjingnya tanpa izin dan dia mengalami kesulitan dikarenakan kotoran tersebut. Lalu untuk fakta yang ke-11 adalah mengenai Mina, yang katanya Mina ini itu telah didiagnosis menderita kanker serviks dan itu juga dikenakan oleh Jimin. Nah, penggemar ini menjelaskan guys bahwa displasia kanker serviks itu disebabkan oleh HPV ya, dan sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual. Stres dapat mempengaruhi manifestisitas gejala juga. Jadi mengklaim bahwa ini merupakan kesalahan dari Jimin juga merupakan sebuah hal yang agak kurang benar alias terlalu berlebihan gitu. Dan untuk fakta yang terakhir adalah, apakah Mina secara ilegal mencuri gambar melukai diri sendiri? Di sini penggemar itu menjelaskan bahwa klaim fan asing itu nggak berdasar dan kami juga tidak dapat memastikan apakah gambar yang sama digunakan di situs web Gore Rusia atau tidak. Baliknya nih, galeri EOE juga mengatakan bahwa ini bukan kasus yang harus ditutup. Jadi benar guys, untuk fakta yang terakhir aku sangat setuju banget. Nggak ada yang bisa memastikan apakah gambar yang diunggah oleh Mina itu merupakan diambil dari situs Gore atau tidak. Kenapa? Karena aku juga udah ngecek bagaimana videonya. Itu menurut aku ya, emang kayak menampilkan bahwa foto dari Mina itu mirip dengan foto-foto yang berada di situs Gore. Tapi foto yang diupload oleh Mina ini itu tidak ada yang sama persis dengan foto-foto yang berada di situs Gore. Itu hanya menampilkan tentang kemiripan saja, baik dari ini dan itu. Tapi dari tangan dan segala macamnya itu memang merupakan Mina. Jujur guys, aku itu percaya bahwa itu emang merupakan foto dari Mina. Terserah kalian itu nggak percaya, aku nggak peduli sih. Tapi intinya aku udah lihat bagaimana videonya, aku udah lihat bagaimana penjelasannya secara teliti lagi, dan itu emang benar-benar foto Mina. Terserah kalau kalian nganggap itu emang foto Gore atau gimana, enggak. Ya up to you deh. Untuk netizen Korea aja, kalian udah denger ya, bahwa netizen Korea saja itu tidak dapat memastikan apakah itu emang benar-benar diambil dari Gore atau tidak. Dan banyak dari mereka yang percaya bahwa itu emang foto dari Mina. Well, Cinggu, itu adalah fakta-fakta yang dibeberkan oleh para penggemar mengenai kasus bullying dari Mina. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih opininya mengenai fakta-fakta yang diberikan oleh para penggemar tadi? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan Cinggu, untuk berita yang ketiga, ini datanya dari Lisa Blackpink. Nah, Cinggu, media itu menuliskan bahwa Blackpink baru-baru ini telah mendapatkan banyak sekali rumor, mulai dari Rose dan Jennie yang dirumorkan hamil, lalu juga Blackpink yang dibubarkan, dan berbagai rumor lainnya. Namun baru-baru ini ada juga rumor yang mengatakan bahwa Lisa ini katanya guys, itu telah memutuskan untuk meninggalkan YG nih guys, dan Blink katanya menjadi Hiroopiku. Nah, sementara beberapa orang mengatakan sudah waktunya untuk Lisa keluar dari YG, yang lain mengatakan bahwa Blackpink tidak akan lengkap tanpa hadirnya Lisa.
Blinks juga tampaknya mengungkapkan rasa frustasi mereka dengan YG setelah mereka mengkonfirmasi Rose dan Jennie berada di Amerika Serikat untuk mengerjakan musik baru. Lily sebagai penggemar Lisa dengan bangga menyebut diri mereka tampaknya kesal karena sementara Jennie, Rose, dan Jisoo yang lain bekerja keras untuk karir solo mereka, Lisa selalu tertinggal. Lilis dan Blinks kecewa dengan cara bagaimana karir solo dari Lisa diperlakukan. Ketika laporan ini mulai beredar, tersiar kabar bahwa Lisa sebenarnya mempertimbangkan untuk meninggalkan YG sama sekali. Blackpink juga telah memulai debutnya pada tahun 2016 yang berarti bahwa kontrak mereka berakhir pada tahun 2023. Dan Blinks berpendapat bahwa di tahun itu merupakan tahun berakhirnya Lisa bersama dengan YG Entertainment. Dan salah satu tweet oleh Blink berbunyi, kalau kamu tidak akan menghormati dan mendukung Lisa sebagai seorang seniman dan manusia, tolong lepaskan dia. Kamu sudah cukup membuang banyak waktu dan bakatnya. Lalu ada juga yang berkomentar, saya harap itu benar dan ini merupakan kebocoran dari orang dalam. Dan Lisa, tolong ambil keputusan yang tepat untuk kamu dan karirmu. Tolong jadilah egois setidaknya satu kali saja. Well guys, sekarang kalian udah tahu dong ya kenapa media tersebut menganggap bahwa Lisa ini akan keluar dari YG Entertainment. Karena media itu beranggapan bahwa Lisa selama ini mendapatkan yang namanya mistreatment alias diperlakukan tidak adil oleh YG Entertainment. Terutama dan yang baru-baru ini Jennie Rose kan dikabarkan akan melakukan proyek gitu, akan ngebuat proyek musik kembali lah. Sedangkan untuk Lisa gimana nih gitu, masa dia nggak ada? Sebenarnya untuk Lisa kan dia mau debut solo. Gimana sih? Kan Lisa bentar lagi debut solo kan? Yups, dan debut solonya juga akan bentar lagi gitu. Terus mau proyek apa lagi dong? Kan dia bentar lagi debut solo gitu nggak sih? Ya udahlah sih, kita tunggu aja ya gimana ke depannya. Kalau aku sih nggak setuju banget gitu kalau Lisa keluar dari Blackpink gitu. Kenapa gitu? Blackpink itu always sport, nggak ada Blackpink 3. Blackpink itu selalu berempat dan juga berempat. Dan guys, kita anggap aja ya bahwa berita atau rumor tadi itu cuma angin lalu lalang saja. Ya udah, kita tinggalin semuanya dan yakin bahwa Blackpink ini akan selalu bersama-sama sampai akhir nanti. Dan jika sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir, yaitu tentang para stay alias para penggemar dari Stray Kids yang dibuat salpok dengan lirik dari lagu terbaru Bang Chan dan juga Ino yang berjudul Driver. Seperti apa sih liriknya? Ya udah langsung aja kita baca ya liriknya bersama-sama dan melihat seperti apa lirik ini. Kok banyak orang yang menjadi salpok ya, dan juga pikirannya itu menjadi traveling nih guys. Nyalakan mesinnya, bahkan malam ini kita berkendara. Kendara kemana nih? Terus berlari tanpa henti ya, rasakan panasnya dalam dirimu. Waduh, panas dalam dirimu. Oke, aku nggak tahu maksudnya apa. Sayang, aku bisa melakukan ini setiap siang dan malam. Ini maksudnya apa nih? Melakukan apa nih? Malam ini percaya saja padaku dan ikutilah aku. Kemana nih? Ngikut nih. Nyalakan mesinnya, bahkan malam ini kita berkendara. Terus berlari tanpa henti, rasakan panasnya dalam dirimu. Sayang. Aku akan menjagamu di bawah sinar bulan yang lembut. Aku merasa seolah-olah sudah sering melihat adegan ini dalam mimpiku. Ini seperti lampu jalan yang menerangi sebuah jalan yang gelap. Aku akan bertanggung jawab dan membawamu kemanapun itu. Berkendara di jalan raya menuju surga. Surga guys. Hubungan istimewa hanya di antara kita berdua. Jangan sampai ada orang ketiga ya. Buat hatimu nyaman dan tunjukkan semua warnamu. Warna apa nih? Kita akan melakukan ini untuk selamanya. Nyalakan mesinnya, bahkan malam ini kita berkendara. Oke, ini udah kita baca tadi ya. Ada lirik lainnya. Kita akan menari bersama bayang-bayang di malam hari. Bintang-bintang cemburu mengetahui bahwa kau berada di sisiku. Gila, gombal banget lagunya ya. Ini gombal parah. Rasakan adrenalinnya, akselerasinya. Dalam perjalanan kita akan mengemudi dengan sangat kasar. Disuka kasar. Siapa nih dari kalian yang suka kasar? Nggak ada ya. Nggak ada dong yang suka dikasarin ya. Berkendara seperti gerakan lautan, air pasang di bawah sinar bulan, emosi satu arah, kepuasan, skirt. Kami tak akan berhenti sekarang. Aku tak akan biarkan kamu pergi sampai akhir, pegang dengan erat saat kecepatannya makin meningkat. Sekali lagi aku bermimpi menuju ke puncak bersamamu. Karena kita tak akan menyerah. Liriknya. Jadi lirik lagunya emang kayak gitu ya, ngebuat otak kita itu traveling gitu, pikirannya kemana-mana nih ngeliat liriknya ya. Jadi gak heran kalau banyak dari para stay mungkin yang agak shock dan juga kaget, dan juga mungkin banyak yang salpok di saat melihat bagaimana lirik lagunya. Apa aja yang lihat kayak maksudnya apa nih gitu ya kan. Aku bisa melakukannya setiap siang dan malam katanya guys. Dan cukup kalian tau nggak, dikarenakan liriknya tadi ini udah trending dunia loh. Dan sekarang itu berada di peringkat ke-20. Dan menurut aku ini juga akan selalu naik ya. Karena ini aku baru lihatnya tadi, tapi menurut aku ini akan terus naik dan juga naik sih. Dan sungguh untuk bagian pembuatan lagunya dapat kalian lihat ya, untuk kredit sendiri. Liriknya itu ditulis oleh Bang Chan, Tri Racha, dan juga Lino. Untuk komposnya itu oleh Bang Chan, Tri Racha, dan juga Tal Tae Choi. Untuk arrange-nya itu adalah Tal Tae Choi, dan untuk original publisher-nya adalah JYP Publishing Komka.
Jadi sekarang udah tau dong ya siapa yang ngebuat liriknya. Yops, Bang Chan dan juga Lino sendiri. Waduh liriknya ya Bang Chan, Lino, mantap banget liriknya. Oke Cinggu, berita dari Bang Chan dan juga Lino tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Kita ketemu ya di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Annyeong, 감사합니다.